jantungku adalah langkahku untuk meraih kemerdekaan. Jembatan merah. Merah adalah darah dan api. Mbak, kakinya sakit. Kakiku buntung. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di kota Surabaya. Tepatnya kita berada di depan sebuah lokasi yang sangat legend karena lokasi ini mengandung nilai sejarah yang tinggi, menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan kota Surabaya, yaitu Jembatan Merah. Nah, lokasi ini sangat ikonik di Surabaya dan sangat terkenal bahkan di seluruh dunia. Karena saya sering menyanyikannya, lagunya Jembatan Merah. Kita nyanyi dulu ya Pak, yuk. Jembatan Merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Cukup. Itu sekelumit lagu Jembatan Merah yang diciptakan oleh almarhum Bapak Gesang yang sangat legendaris dan terkenal di mancanegara. Inilah lokasi itu yang sering kita dengar namanya, tapi mungkin belum semua orang mengetahui lokasi tepatnya di mana, terutama anak-anak muda nih. Lokasinya ada di kota Surabaya. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Novi Mustijab, Bapak Dokter Mustijab yang merekomendasikan lokasi ini. Nah, Ibu, apa alasannya untuk mengajak Mata Langit penelusuran di sini, Bu? Karena tempatnya betul-betul sangat bersejarah untuk kota Surabaya khususnya dan pada umumnya untuk Indonesia juga. Karena di sini para pejuang-pejuang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini saksi sejarah ya berarti tempat ini. Ya, kalau Bapak apa alasannya, Pak? Tempat ini adalah tempat perjuangan arek-arek Surabaya di dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian di tempat ini adalah di pojok sebelah kanan kita, itu disitulah Jenderal Malabe meninggal. Kena granat persis di sebelah kanan meledak kita. Ya? Ya, jadi granatnya meledak. Pejuang itu melempar granat ke arah Malabi itu melempar granat ke arah pejuang, tapi granat belum meledak ditangkap dilempar balik. Sehingga kayak senjata makan tuan itu. Iya, iya.
Baik, ini adalah Bapak Karyono dan Bapak Radik. Panjangnya siapa Pak? Radik Sukardono. Iya, Bapak Radik Sukardono. Jadi beliau adalah tokoh-tokoh di Surabaya ini yang mengetahui sejarah. Bapak boleh geser ke saya Pak, menghadap sana Pak. Ya, Bapak sebagai tokoh masyarakat di kota Surabaya ini dan juga mengetahui cerita tentang jembatan merah ini. Apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin diungkap sih Pak? Dari kisah zaman dulu, apa sih yang menarik? Kalau zaman dulu, jembatan ini dibuat tahun 1870, perjanjian antara Pakubuwono ketiga itu di zaman Mataram dengan Belanda untuk memperlancar perekonomian. Tapi namun kemudian tahun 1920, jembatan yang kayu ini diganti dengan jembatan besi. Oh dulu kayu? Kayu. Oh baik, terus? Sehingga setelah dibuat dari besi otomatis dicat dengan cat meni yang warnanya merah orange itu. Sehingga namanya jembatan merah karena tidak pernah dirubah. Oh jadi yang diketahui Bapak kenapa dinamakan jembatan merah karena waktu itu catnya itu warna orange, iya. Orange merah. Merah, gitu ya. iya. Nah kalau sejarah yang kira-kira ingin diungkap di Matalangit apa Pak mengenai lokasi ini? Ini sebetulnya kan banyak para pejuang yang gugur di sini dan itu para pejuang yang arek-arek yang dibilang arek Surabaya itu bukan hanya arek Surabaya, dari Bali, dari Kalimantan dan segalanya yang ikut berjuang di Surabaya ini. Pemuda dari seluruh Nusantara itu berkumpul untuk berjuang di sini. Nah, itu yang terbukti bahwa yang kasihan itu yang para pejuang itu yang belum mati tertembak itu memanggil temannya sendiri untuk menembak dia. Kenapa gitu Pak? Lah supaya mati, sakit, pedih, kena tembak, tidak tahan kesaan dengan sakitnya. Itu ya kisahnya ya. Udah luka. Ibu boleh geser lagi Bu. Kalau Bapak Radik apa Pak yang ingin disampaikan untuk penelusuran kita? Nanti apa yang ingin diungkap? Bapak boleh geser biar saya dekat. Ya. Maju dikit Pak. Ini tempat yang ikonik untuk kota Surabaya, ya, yang benar-benar legendaris dan benar-benar bersejarah. Dimulai ya antara lain itu diciptakannya lagu Jembatan Merah yang benar-benar legendaris sampai lagu itu pun terkenal dan dikenal di Jepang terutama ya di Jepang. Itu ditulis oleh almarhum Gesang ya dengan tema tentang Jembatan Merah ini. Dan ini suatu benar-benar ikon untuk masyarakat Surabaya. Dan justru di jembatan inilah terjadi pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan jangan lupa Inggris ya. Pasukan Inggris. Jenderal Malabi itu Inggris. Ya, itulah yang sekelumit sejarah yang diketahui seperti itu ya. Seperti itu. Ya, nanti kita akan menelisik dari sisi spiritualnya, Pak. Betul. Namun sebelumnya Pak Nima bisa tolong disampaikan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan di sini dan juga makhluk Kasat Mata juga energinya seperti apa? Kalau saya tadi ngeliat ke kalinya sih ya dari sebelah sana, seberang sana. Memang saya melihat di sepanjang aliran Jembatan Merah ini ada sosok penghuninya siluman buaya putih. Itu kali apa namanya Pak? Kali Surabaya. Oh berarti dia penjaga kali Surabaya? Iya, penjaganya siluman buaya putih. Saya melihat itu tadi. Betul. Kalau di sini sih di jembatan sini kayak ada sosok wanita ya, perempuan berambut panjang yang saya lihat suka duduk di situ, bermain biasanya di situ juga. Tapi anehnya tuh bajunya merah juga, sama dengan nama jembatannya. Oh gitu ya. Seperti aku dong baju merah. Tapi Londo itu Belanda, nona Belanda. Sepertinya iya Pak. Iya, rambutnya pirang. Oh iya, rambutnya pirang. Berbaju merah. Sak bokong. Iya. Panjang ya. Tapi terlihat lagi seperti ada orang pakai payung wanita juga. Tapi kalau itu lebih Jawa, itu jelas banget itu seperti orang Belanda kalau yang pakai payung juga. Itu. Noni dia gitu. bajunya baju kayak putih, noni pakai payung, rambutnya kayak ikal-ikal begitu. Dari sudut sebelah sana saya lihat ya noni pakai payung itu. Bapak pernah dengar cerita nggak orang-orang sini ditampakin? Tapi bayangan saya lagi tuh saya nggak terlalu kayak ada hilir mudik orang pakai kuda. Kuda dengan zaman dulu ada kereta kayak andong gitu, bendi gitu. Itu terlihat juga hilir mudik dari sana kemari yang terlihat saya. Dan anehnya lagi nih ada kayak sosok bayi yang tergeletak di situ. Bayi. Ada suara bayi. Saya mendengar suara tangisan bayi gitu. Nanti kita... Itu yang terdengar saya gitu. Jadi yang di bawah sungai juga ini bukan hanya siluman buaya putih tadi. Saya melihat ada siluman ular juga yang menghuni gitu di bawah.
Tapi mereka baik apa jahat? Ya itu sisi positif dan negatif itu pasti hidup Akan ada berdampingan ya? hidup berdampingan di situ gitu. Jadi ada sisi positifnya juga, ada yang sisi negatifnya juga. Tapi sisi negatifnya lebih yang saya lihat di sini seperti ada orang menangis minta tolong gitu di aliran sungai ini. Apa dulu pernah ada yang meninggal, bunuh diri atau apa ya, walau alam nanti kita telisik lebih jauh lagi. Baik, kita akan menelisik lebih jauh dan mengungkap yang tidak terungkap. Namun karena di sini suasananya agak ramai ya, jadi kurang kondusif untuk mediumisasi, maka kita akan mencari lokasi yang lebih aman. Ya. Ya. Yuk. Astagfirullah. Awas. Oh. Ibu jangan takut, sini dekat sini. Udah santai aja nggak apa-apa. Ayo Bu, sini kita tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, kita berbicara dengan siapa ya kalau boleh tahu? Sinten panjenengan. Bisa kita komunikasi? Kayak dayung dia. Dengan siapa saya bicara ini? Anda punya nama? Tempatku. Maksudnya gimana? Tempat Anda di air? Goleki opo? Tujuan kami kemari untuk bersilaturahmi, untuk mengungkap sejarah dan sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak muda agar mengetahui perjuangan para pahlawan dulu yang gugur di Jembatan Merah ini. Apakah kami mengganggu? Menjadi saksi bisu terpendamnya sebuah sejarah. Iya. Jembatan kayu, jembatan angkat. Jembatan angkat. Kayunya itu diangkat teman. Oh, Kalau ada perahu, dia oh gitu. dibuka. Kalau nggak ada perahu, Jembatan dia gantung. Bisa berarti bisa kebuka-buka gitu. Waktu masih kayu. Perlintasan perdagangan. Perlintasan Dulunya pedagang. Iya. Ya perahu dulu lewat. Pakai dulu bermacam negara. Berarti Bermacam negara. Bermacam-macam kulit dan ada dari bangsa Arab. Mereka datang kemari untuk berdagang. Berdagang Apa saja? sebuah perjanjian pada satu kerajaan Maksudnya perjanjian itu bagaimana, Mbah? kepada V. V. O. Oh, VOC. VOC ya? Benar. Kerajaan membuat perjanjian dengan VOC. Seperti apa perjanjiannya? jalur utara perlintasan dari lautan melewati sebuah perairan kali. Kali apa, Pak? Kalimas. Oh, Kalimas. Itu di mana? ini Oh, ini namanya Kalimas. Emang jalurnya harus ini ya, Mbah? Sebelum terjadinya pertumpahan darah, Jadi sebelum terjadinya pertumpahan darah, tempat ini dulu sebagai untuk perdagangan. Jalur perdagangan. melewati abad demi abad menjadi saksi pertumpahan darah karena bangsa kalian menolak yang diadakannya sebuah perundingan. Bangsa kita menolak perundingan dengan VOC. Karena bangsamu kala itu sudah mengikrarkan kemerdekaannya. 30
Oktober. 30 Oktober. Ramai Pertempuran itu kan tempat dari tanggal 30 ini. Oh. sampai ada beberapa kali adanya pertempuran itu. Berarti sebelum kejadian 10 November Ada. itu, iya kan? Iya. Berkumpulnya para masyarakat, para pejuang yang menolak sebuah gencatan senjata. Bangsa yang sudah merdeka tapi harus mengembalikan senjatanya di tanah sendiri. Maksudnya mengembalikan senjatanya itu gimana ya? Itu sesudah proklamasi berarti kejadiannya kan? Yang Iya, proklamasi kan 17 Agustus 45, ini 30 Oktober. Tahunnya sama ya? karena kala itu mereka sudah terdesak oleh bangsa kalian. Terdesak bagaimana? Seperti ada makhluk yang berbeda ini ngomong saya aku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga kalian sehat selalu Amin. Ya Allah. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mbah yang tadi belum ditanya nama sudah pergi. Kalau ini dengan siapa? Tak perlu aku menyebutkan nama, sama seperti matinya seorang jenderal Jenderal mana? yang harus ditutupi. Namanya tetap menjadi misteri siapa pembunuh jenderal itu. Iya, pemuda yang nangkep granat itu siapa namanya ya? Dalam sejarah nggak pernah nggak pernah disebutkan. Biarkan jadi rahasia untuk sang penembak itu. Ya oke, kalau nggak boleh ketahui namanya ya udah nggak apa-apa. Tapi yang ingin kami ketahui sejarah tentang Jembatan Merah itu betapa menjadi sebuah ikon dari Surabaya. Apa yang bisa diceritakan dan bisa kita petik pelajarannya dari sejarah itu, Mbah? Merdeka atau mati. Itu apa slogannya ya saat itu? Karena mereka harus menyerahkan semua senjatanya dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh bangsa sekutu. Jika tak diserahkannya, hukuman mati akan menimpanya. Sehingga timbul slogan merdeka atau mati gitu ya. Di gedung sanalah tempat sebuah perundingan. Gedung apa? Internasio. Oh iya, Oh, ada ya, gedung Internasio. Internasio. ada. Dekat di sini. Ada seberangnya. Gedung itu gedung kesepakatan. Perjanjiannya di gedung itu gitu, Mbah. Tapi rakyat kami menolak akan hal itu. Karena kami sudah merdeka, maka kalian bangsa luar harus mengakui kemerdekaan kita. Jangan menekan kami yang harus menyerahkan semua senjata kami. Terus mereka marah untuk itu. Sebuah taktik yang licik. Kami melakukan sebuah aksi besar-besaran menolak itu. Jembatan inilah menjadi saksi pertumpahan darah. Kaum wanita ikut berceceran darahnya. Wanita-wanita itu ikut ikut Berjuang. Iya, memperjuangkan Hak kemerdekaan rakyat. Air itu menjadi saksi, bahkan terkadang terdengar suara tangisan. itu yang didengar Panglima tadi kali. Sampai saat ini Itu tangisan siapa sebenarnya, Mbah? ratusan nyawa, darah yang tak terhingga membanjiri tempat itu. Nah, kalau yang bayi yang dilihat Panglima itu siapa, Mbah? Karena saat aksi itu semua pada keluar meninggalkan rumahnya untuk melakukan aksi. Ada yang menggendong
Tapi karena letusan senjata itu yang harus menimbulkan banyak korban berjatuhan. Termasuk para bayi itu. Oh, berarti yang dilemparin batu ya korban waktu zaman perang itu. Ntar Mbak mau nanya Mbak, itu yang penjaga kali itu sebenarnya siluman buaya dan ular. Tapi dia tak akan berbuat jahat. Oh iya, nggak ganggu, nggak jahat penjaganya itu. Apa kau pernah mendengar terjadi korban di tempat itu? Bapak pernah dengar ada korban tempat itu? Maksudnya yang zaman sekarangnya ya, bukan zaman penjajahannya? Oh, belum. Belum. Itulah yang kukatakan, mereka bangsa kami Tidak jahat? Aku harus kembali. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Allah Akbar. Panglima sudah memasukkan sosok ke badan Ismi. Yuk kita ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Hujan kayaknya perlu payung. Ini badannya bergetar ini, Ismi. Assalamualaikum. Apakah kita bisa berkomunikasi? Ini dengan siapa? Kenapa bergetar badannya? Apa menggigil ya ini? Dingin ya? Ini Pak. Boleh kita komunikasi? Maaf ya kalau kami mengganggu, tapi kami tidak ada niat sama sekali untuk mengganggu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Dia nyanyi lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa yang sedang dirasakan? Mataku adalah busur panah yang dapat menembus jantungku. Detak jantungku adalah langkahku untuk meraih kemenangan, kemerdekaan Indonesia. Nafasku adalah hembusan suara sorak kemerdekaan. Darahku adalah perjuanganku untuk mempertaruhkan kebebasan atas keselamatan keturunan. Roadblock adalah saksi merah karena sudah dari dulu dinamakan jembatan merah, sebagaimana merah adalah darah dan api yang berkobar
yang mana sebelum berwarna merah ada warna orange yang menggaris di atas kali itu. Iya, warnanya waktu kayu itu orange. Api pertempuran dan darah yang berwarna merah membanjiri tempat itu. Saksi di mana di tempat itulah terjadi pertemuan dan pertempuran. Kau sudah mendatangi tempat di mana sebagian saudara-saudara kami yang terpenjara, dan pertempuran di tempat inilah tanda di mana awal dari kebebasan tanah ini. Saksi menjadi perairan darah mengalir membanjiri tanah. Berarti berawal nama Jembatan Merah itu karena merahnya darah ya? Bukan karena cat dari pagarnya atau jembatannya? Bukan sekedar darah, tetapi di awal sudah berwarna orange dan merah. Ya catnya itu memang orange ya. Iya. Dan tempat ini ada kaitannya dengan Tugu Pahlawan. Mana lebih dulu pertempuran, di sana apa di sini? Di sini. Dari mana datangnya kebebasan sebelum adanya pertempuran? Oh iya benar. Berawal dari sini, terus yang kejadian bendera itu di sana, bendera disobek itu. Setelah Belanda merasa kewalahan, maka dia bersekutu dengan bangsa lain. Dan hanya Jepang yang berdiri sendiri. Dan akhirnya bekerja sama. Iya, awalnya sendiri terus akhirnya bekerja sama. Mohon maaf Mbah, ini dengan Mbah Kong apa Mbah Kong? Laki-laki. Oh Mbah Kong. Mbah Kong. Ya, makasih Mbak. Namanya siapa Mbak? Hartoyo. Hartoyo. Mbak Hartoyo. Dulu Mbah berperang juga di sini. Ceritakan dong perjuangan dulu seperti apa Mbah. Yang Mbah lakukan apa? Bambu runcing. Pakai bambu. Bambu petuk. Bambu petuk itu kayak mana? Iya. Pring petung, bambu petung. Yang gitu ya Pak? Ujung ketemu ujung. Pring petung itu ruasnya itu bertemu satu dengan lain. Oh iya. Itu buat jimat itu biasanya. Apa benar itu ada unsur spiritualnya kalau bambu petuk itu Mbah? Karena kalau ujung dan ujung bersama, maka itu adalah suatu kunci yang mengikat satu kekuatan berada di dalamnya. Berarti apa ada campur tangan bangsa gaib saat itu? Indonesia itu rakyatnya sangat menghargai alam, sangat menghargai Tuhannya. Iya. Dan mengharap kekuatan dari spiritualnya, dari keyakinannya, dari topo, proto, bisu, lakon, poso, pati, gening. Terus gimana dulu senjata Mbah tuh bambu runcing sama bambu petuk, lalu? Surabaya tidak bisa dihilangkan dari bambu runcing. Awal sebelum kami merampas persenjataan para penjajah, kami mengandalkan kekuatan jiwa yang kami pegang dengan senjata bambu runcing. Hanya para tetua yang memiliki pedang dan keris. Dan keris itu apa? Para kiai, para jenderal, dan para pemimpin yang memiliki pedang dan keris. Apakah keris itu juga dipakai untuk melawan penjajah? Apa yang dimiliki hanya itu sebelum merampas persenjataan para musuh. Kalau pegang keris berarti posisi dengan lawan harus sangat dekat ya Mbah? Kami pejuang yang berani berlawanan langsung, bukan pengecut yang menyerang dari belakang. Pendekar adalah mereka yang berani bertatapan, bukan pendekar yang berani menikam musuhnya dari belakang. Kejadian itu banyak hal yang ditutup-tutupi. Nah, itu dia. Kenapa sih Mbah kok nggak boleh tahu Mbah?
Kita kan anak cucu juga perlu tahu belajar gitu Mbah. Dikhawatirkan apa kalau diketahui? Kau tahu, rakyat memang deso, tetapi pikiran tetap disamakan dengan para penjajah. Mempelajari apa yang mereka pelajari, mempelajari bagaimana menggunakan senjata, dan akhirnya adalah penembak jitu di antara murid sang kiai. Tapi hanya muridnya yang membunuh. Mbah mau kemana? Mau nunjukin sesuatu? Oh Mbah minta. Maaf Mbah, Mbah kakinya kenapa? Kena tembak. Mau dibantu Mbah? Gimana Mbah? Duduk lagi aja Mbah. Mbah mau kemana sih? Aku mau kembali. Oh, emang tempatnya Mbah di mana? Kali ini dulu perairan yang didatangi oleh saudagar-saudagar kaya. Iya. Maka disebut Kalimas. Karena harta benda yang berlimpah. Saudagarnya dari negara mana aja Mbah? Tadi dibilang Arab, Cina. Ya, Belanda. Belanda. Terus habis itu Mbah kakinya sakit. Kakiku buntung. Maaf ya Mbah. Sabar ya Mbah. Mereka yang di sini sudah ku ketahui dan kalian ketahui bahwasanya para pejuang tidak dengan dirinya sendiri. Ada sosok gaib yang mendampingi. Mereka mendampingi. mati bersama para pengikutnya. Oh, maksudnya pengikut. Dengan pegangan-pegangan ilmu yang mereka pegang. Oh, itu dia maksudnya. Maka tangisan dan jeritan yang sering didengar, itulah mereka yang meraung di bawah jembatan itu. Ya. Dan terkadang wanita berjalan di atas jembatan itu. Itu siapa wanita yang dilihat Panglima tadi? Itulah dari Belanda. ada di antara wanita Indonesia yang berjalan di atas jembatan itu karena dia kehilangan tangan dan kakinya. Oh, gara-gara? Banyak di antaranya karena terpisah-pisah tubuhnya. Kayak mutilasi gitu dong. Ingat, tubuh yang terpisah-pisah akan digunakan oleh bangsa-bangsa yang tidak Bangsa gaib. terlihat untuk diraungi. Dijadiin apa? Akan menjadi tempat bagi mereka. Jadi yang bisa diteladani apa tuh dari kisah itu Mbah? Kebebasan adalah sesuatu di mana kau bukan untuk kesenangan, tetapi kebebasan kembali ke dalam perilaku kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena di antaranya menyalahartikan kebebasan untuk semaunya sendiri. Tidak menghargai kami dalam memperjuangkan. Kau tahu, pada zaman dulu tidak boleh adanya perkumpulan. Kalau ada perkumpulan disebut pemberontakan. Gitu. Sulit sekali kebebasan. Dan juga dalam melaksanakan kewajiban sangat sulit untuk Nggak bisa ibadah dilakukan. gitu? Ya. Kenapa Mbah? Karena harus mengikuti aturan dari mereka yang berkuasa. Aturannya nggak boleh sholat gitu? Nggak boleh ibadah? Tidak ada Tuhan. Kalau nggak boleh. Yang harus kau sembah, kekuasaan adalah Tuhanmu. Pada saat itu, maka itu orang-orang yang mempunyai keyakinan di atas agamanya, mereka tidak terima akan peraturan itu. Iya. Jadi hargai setiap kebebasan. Ingat, kebebasan adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Maksudnya kebebasan adalah waktu gimana? Setiap kejadian itu adalah waktu. Peristiwa adalah waktu. Ya. Kegiatan adalah waktu. Nafasmu pun adalah waktu. Tetapi ingat, waktu adalah kesempatan. Itu adalah pelajaran untuk kalian. Kalau kalian tidak punya waktu, maka kalian sudah tidak ada lagi kesempatan.
Inilah kesempatan kalian untuk menghargai kebebasan. Kebebasan itu adalah waktu yang tersisa untuk kalian. Nenek moyang kalian berjuang dengan darah yang mengalir, dengan raga yang terbelah-belah untuk memperjuangkan tanah ini yang sekarang kalian nikmati. Jembatan adalah perantara, jembatan adalah penyambung dari kesakitan, dari pertempuran, semua menjadi kebebasan dan kemenangan yang kalian nikmati. Penyampaian waktu di mana kalian bisa menikmati waktu dengan tenang. Itu simbol dari jembatan itu yang kalian bisa ambil hikmahnya. Kejadian itu adalah penyampaian kalian saat ini. Penyambung dari kegelapan dan juga penerangan, dari kesakitan menjadi kesembuhan, dari penekanan menjadi keleluasaan. Semua adalah perantara. Kehidupan kalian pun melalui jembatan-jembatan itu. Semua adalah proses. Semua adalah waktu. Kau dulu kecil sampai saat ini itu adalah waktu. Jadi hidup adalah waktu. Waktu adalah kesempatan. Karena tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Tetapi waktu sangat baik untuk kalian, di mana waktu memberikan kesempatan untuk kalian. Berjuang di sini bukan hanya dari Surabaya, dari Nusantara. Dari Nusantara. Bapak mau nanya apa? Enggak. Ibu mau nanya apa? Enggak. Kira-kira sudah memahami ya sejarah yang terjadi di sini? Saya kembali. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mbak Hartoyo, makasih. Mudah-mudahan lancar, dilapangkan jalannya keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mereka yang mati dalam peperangan untuk mendamaikan ke jalan kebenaran, kebaikan, pasti akan diberikan keselamatan dalam peristirahatannya. Berarti artinya amal ibadah orang itu ya yang harus diperjuangkan gitu untuk menyelamatkan sendiri. Aku dingin sekali. Dingin ya Mbah ya? Oh iya, ini tangannya Ismi dingin. Kenapa dingin Mbah? Karena aku di air. Oh di air itu? Aku pamit. Sungai. Terima kasih Mbah. Kalimas ya? Terima kasih. Ya udah kalau gitu Mbah. Terima kasih sekali. Mbah satu lagi Mbah. Tadi kan Panglima lihat ada cewek-cewek Belanda itu. Kok ada cewek Belanda di situ Mbah? Siapa dia Mbah? Karena ini perlintasan mereka. Oh bukan mereka tinggal sini ya? Hanya lewat? Jembatan itu dulu sering sekali sebagai perlintasan nuni-nuni Belanda untuk belanja keperluan mereka. Belanja ya? Berarti ramai sini dulu ya? Sangat ramai. Aku pamit. Iya kalau gitu makasih Mbah. Assalamualaikum. Nggih. Allah Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di daerah Jembatan Merah untuk mengetahui kisah yang pernah terjadi pada saat itu dan bagaimana perjuangan para pahlawan pada zaman itu. Ibu apa kesannya? Sangat terkesan dan menyentuh sekali dengan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan. Semoga mereka mendapatkan ketenangan di sisi Allah. Ya. Ya, di antara proses mediumisasi tadi bagaimana yang paling menyentuh Ibu? Ketika ia menyanyi lagu Indonesia Raya ya? Indonesia Raya.
itu kita kayak serempak loh, nggak tahu tiba-tiba semua pada ikut nyanyi gitu. Iya, saya rasa Terus sudah. energi itu kayak terasa gitu bahwa apa ya, kayak seperti bergetar gitu. Iya betul. Oke. Ya, itu mungkin. Iya, yang Hartoyo. Bapak apa kesan-kesannya Pak? Terima kasih dari informasi-informasi yang almarhum Hartoyo ya. Semoga ini memberikan semangat bagi generasi muda untuk kedepannya Indonesia akan lebih jaya. Amin. Terima kasih. Nih minta kesan-kesannya Bapak. Oh, amat sangat mengharukan melihat perjuangan para pejuang-pejuang kita yang tanpa pamrih sudah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Republik kita ini, NKRI kita ini. Kita sebagai generasi yang lebih muda patut mempertahankan apa yang mereka perjuangkan itu. Itu saja. Baik, terima kasih. Izin kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Dari penyampaian para almarhum pejuang itu, kami lebih merasa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, dan di samping itu kami sadar betapa para pejuang itu pertama berani, kedua tanpa pamrih, ketiga dia merelakan untuk gugur, dan itu untuk berdirinya negara kita ini NKRI. Sungguh jasa-jasa mereka itu, almarhum itu sangat mulia, yang perlu kita hayati untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Bahwa kita bukan untuk kesenangan atau kenikmatan sendiri, tetapi kita harus bisa untuk seluruh bangsa ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini di Jembatan Merah Surabaya? Perjuangan itu pastinya banyak menguras air mata, harta, nyawa, bahkan seluruhnya pasti akan kita korbankan. Terutama mental harus kita siapkan untuk menghadapi para penjajah. Hati harus tulus, ikhlas, dan suci dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia yang tercinta ini, sehingga sampai saat ini kita alhamdulillah bisa menikmati arti sebuah kemerdekaan, yaitu arti sebuah kebebasan terlepas daripada penjajahan bangsa asing terhadap bangsa kita Indonesia. Jadi ini adalah hasil daripada jerih payah mereka, sehingga kita bisa hidup bebas, bahagia, beribadah, mengecam pendidikan, hingga mendapatkan cita-cita sesuai yang kita inginkan. Jasa pahlawan itu memang tidak bisa dibalas oleh apapun, karena jasa mereka hanya Tuhanlah yang bisa membalas jasa-jasa mereka. Semoga mereka damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan mendapatkan surga terbaik kepada almarhum dan almarhumah para pahlawan kita yang saat ini sudah meninggalkan kita. Demikian saja. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.